Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Heranto Mahendra. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang sidang tugas akhir saya yang berjudul Analisa Penilaian Kondisi Lapis Permukaan Jalan Nasional berdasarkan metode internasional Roughness Index IRI dengan aplikasi Roadroid, kasus ruas jalan Katulistiwa, Kota Pontianak. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Bapak Insinyur Kumala Irwan MTIP Masian Eng. Kemudian kepada dosen pembimbing kedua saya, Ibu S. Nurlaili Kadarini, STMT IPM. Kepada dosen penguji utama saya, Bapak Dr. Insinyur Slamet Widodo, MT IPM. Dan dosen penguji kedua saya, Bapak Heri Azwansa, STMT IPM. Baiklah, ini adalah sistematika pemaparan di mana ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan analisis data, kemudian kelima kesimpulan. Pendahuluan yang tersusun dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan penelitian. Latar belakang, prasarana yang terbebani oleh volume lalu lintas yang tinggi dan berulang akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas jalan. Ruas jalan Katulistiwa merupakan sebuah ruas jalan dengan panjang 6.830 km yang merupakan jalan nasional. Dalam melaksanakan penanganan jalan agar tepat sasaran, perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu berdasarkan data hasil survei kondisi perkerasan yang akurat. Salah satu cara menentukan kondisi perkerasan jalan yang diperoleh dengan menggunakan metode IRI. Untuk mengetahui tingkat kerata permukaan jalan, pada metode IRI dapat dilakukan pengukuran salah satunya dengan menggunakan aplikasi Roadroid. Kemudian perumusan masalah. Perumusan masalah terbagi menjadi 4, yaitu bagaimana cara melakukan survei kondisi jalan berdasarkan metode International Roughness Index atau IRI dengan aplikasi Roadroid, kemudian bagaimana proses analisis metode International Roughness Index dengan aplikasi Roadroid, kemudian bagaimana hasil kondisi jalan yang dapat dari metode Roughness Index IRI dengan aplikasi Roadroid, kemudian apakah aplikasi Roadroid memiliki validitas dalam mengukur kondisi lapis permukaan jalan. Tujuan penelitiannya, pertama, menganalisa kondisi permukaan jalan Katulistiwa dengan metode International Roughness Index yang menggunakan aplikasi Roadroid, memberikan rekomendasi untuk perbaikan kondisi permukaan lapis jalan berdasarkan nilai IRI yang didapat, kemudian menguji validitas Roadroid sebagai aplikasi dalam mengukur kondisi lapis permukaan jalan. Batasan penelitian yang pertama, lingkup penelitian ini bersifat studi kasus pada jalan Katulistiwa, yaitu menganalisa nilai kondisi permukaan lapis jalan dengan menguji validitas Roadroid sebagai alat ukur nilai IRI dengan square regression sesuai dengan pedoman PD 01 2021 Bina Marga oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga. Kemudian penelitian ini hanya dilakukan pada kondisi permukaan jalan Katulistiwa. Kemudian survei kondisi jalan yang dilakukan menggunakan metode International Roughness Index menggunakan aplikasi Roadroid. Setelah itu, pelaksanaan survei kondisi jalan dilakukan menggunakan metode International Roughness Index sesuai dengan panduan survei kondisi jalan nomor PD 01 Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga. Kemudian pengujian validitas Roadroid sebagai alat mengukur nilai IRI hanya dibandingkan dengan data BPJN yang menggunakan laser profilometer pada pengukuran nilai IRI di Jalan Katulistiwa pada tahun 2021 semester kedua. Sistematika penulisan, ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan analisis data, tinjauan pustaka. Ada jalan, klasifikasi jalan, kondisi permukaan jalan, kerusakan jalan, metode IRI, Roadroid, dan penelitian terdahulu. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel. Ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum. Klasifikasi jalan ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006. Kondisi permukaan jalan baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Kemudian pengertian International Roughness Index. Jadi International Roughness Index ini merupakan suatu parameter ketidakratan pada jalan yang dianalisa dari naik dan turunnya jumlah kumulatif yang ada dari permukaan alat profil yang memanjang lalu dibagi dengan jarak atau panjang dari permukaan jalan yang diukur. Itu menurut Tuatin et al. Tahun 2016. Fungsi International Roughness Index itu IRI telah dikenal sebagai patokan dalam menilai ketidakrataan pada suatu jalan yang diukur dengan tabel indikator yang menjadi dasar dalam menentukan kondisi permukaan jalan yang dibangun. Kemudian IRI menggambarkan bahwa getaran yang dialami oleh kendaraan disebabkan oleh kekasaran profil atau permukaan jalan yang berbanding lurus dengan tingkat kekasaran jalan yang diukur oleh IRI. Parameter IRI dan pilihan kondisi jalan, indikator IRI dinyatakan dalam satuan kemiringan, mengukur kumulatif gerakan suspensi dalam keadaan yang bergerak selama jarak yang ditempuh baik dalam satuan kilometer maupun meter.
Semakin rendah nilai IRI, semakin rata aspal permukaannya. Misalnya dengan nilai IRI sebesar 0,0 meter per kilometer, maka hal tersebut menunjukkan bahwa permukaan jalan yang sangat datar. Ini adalah parameter IRI dalam kondisi jalan. Jadi lebih kecil dari 4 baik, di antara 4 sampai 8 sedang, 8-12 rusak ringan, dan lebih dari 12 adalah rusak berat. Parameter IRI dan penanganan jalan. Dengan adanya IRI, maka dapat ditentukan pengambilan langkah tepat dalam pemeliharaan jalan yang dibangun demi menjaga keselamatan dan kenyamanan pengendara. Menurut Hardiyat Tahun 2007, pemeliharaan jalan bersifat untuk melakukan pencegahan terjadinya kerusakan pada permukaan jalan yang telah dibangun. Terdapat dua jenis pemeliharaan jalan, yaitu pemeliharaan rutin dan berkala. Namun, jika kondisi permukaan jalan berada dalam kondisi rusak berat, maka perlu dilakukan rekonstruksi. Ini adalah parameter IRI dalam menentukan penanganan kondisi permukaan jalan. Kondisi baik pemeliharaan rutin, sedang pemeliharaan berkala, rusak ringan rekonstruksi atau peningkatan, rusak berat rekonstruksi atau peningkatan. Kemudian manfaat International Road Index, tingkat keperkerasan jalan, IRI bermanfaat dalam menilai dan mengetahui tingkat kekerasan permukaan jalan, pengambilan langkah yang tepat dalam penanganan jalan yang telah dibangun. Kemudian dengan keterhubungan antara kualitas berkendara IRI menunjukkan bahwa kelancaran aksesibilitas pada segmen jalan dapat disajikan dalam IRI. Dan kita masuk ke dalam alat ukur IRI. Menurut pedoman survei pengumpulan data kondisi jaringan jalan, peralatan yang digunakan untuk mengumpulkan data profil kedaratan IRI harus memenuhi beberapa syarat minimum sebagai berikut: berfungsi baik pada kecepatan normal, di jalan baik dalam kota maupun di luar kota. Dapat digunakan untuk mengukur kekerasan lentur atau perkerasan kaku, memiliki resolusi kurang dari 0,1 mm, dan dapat mencapai ketelitian pengukuran kurang dari 0,1 mm. Alat ukur IRI menurut ASTM E5094, peralatan mengukur ketidakratan jalan dapat dikategorikan dalam 4 kelompok menurut tingkat kelitian dan metode yang digunakan untuk menetapkan nilai IRI sebagaimana berikut. Kelas 1 profilometer presisi, alatnya sebagai berikut. Kemudian kelas 2 metode profilometer, alatnya ada APL profilometer dan lain-lain. Kelas 3 nilai IRI yang ditentukan berdasarkan rumus-rumus korelasi, yaitu Roadmaster, Romdas, Roadmeter, Rolling Strike, dan alat-alat lain. Kemudian kelas 4 tuh pengukuran subjektif tanpa kalibrasi. Pada alat pengukur kendaraan IRI tipe respon, data ketidakrataan jalan dapat dikumpulkan dengan menggunakan alat pengukur ketidakrataan tipe respon atau sejenisnya dengan instrumen yang dikalibrasi menghasilkan nilai IRI dalam meter per kilometer sesuai dengan ASTM E1448 sampai dengan 9298. Dalam ketentuan tersebut, nilai akurasi alat ukur kelas 3 minimal mencapai tingkat akurasi 80%. Jika dibandingkan dengan alat ukur kelas 1, yaitu laser profilometer, data ketidakrataan harus dilaporkan dengan interval 100 meter. Dan laser profilometer merupakan salah satu alat ukur yang digunakan dalam menentukan nilai International Roughness Index. Laser profilometer telah lama digunakan serta populer dalam pengukuran nilai IRI dalam menentukan penanganan kondisi jalan. Beberapa keunggulan yang dimiliki laser profilometer, ini laser profilometer berguna untuk mengecekkan berbagai tipe perkerasan jalan. Laser profilometer adalah standar pembanding bagi alat ukur roughness lainnya. Laser profilometer dapat dipasang pada berbagai tipe kendaraan, umur kendaraan, tipe suspensi, serta kondisi mekanis. Laser profilometer dapat digunakan minimal dari kecepatan 20 km per jam yang menyebabkan lebih unggul dari alat ukur lainnya yang memerlukan kecepatan 40 km per jam untuk dapat dioperasikan. Laser profilometer menampilkan nilai IRI secara langsung pada saat pengukuran di lokasi. Berikut spesifikasi laser profilometer. Parameternya, equipment tipenya itu laser profil. Ini adalah spesifikasinya. Kemudian ini ada contoh gambar-gambar alat-alat laser profilometer. Kemudian pada pengukuran nilai IRI, penggunaan laser profilometer diperlukan perangkat laser yang memiliki kapasitas sebagai high-speed laser untuk mengukur nilai IRI serta tekstur jalan dengan ketelitian pengukuran setiap 1 mm per 100 km per jam. Dengan ketelitian yang tinggi tersebut, maka laser profilometer memiliki keunggulan serta validitas yang telah terbukti sebagai alat ukur nilai IRI. Dengan perangkat laser profilometer yang telah dipasang, maka pengukuran telah dapat dilakukan dengan menjalankan kendaraan yang digunakan dengan kecepatan minimal 20 km per jam. Selama pengukuran tersebut, nilai IRI dapat dipantau secara real time yang ditayangkan pada perangkat di laptop. Kemudian Roadrate merupakan aplikasi yang diproduksi serta dikembangkan oleh perusahaan Swedia yang telah dikenal lama sebagai aplikasi yang handal dalam melakukan survei lokasi, terutama untuk melakukan survei kondisi permukaan jalan. Dari Roadrate didapat nilai EIRI dan TIRI. EIRI merupakan hasil pembacaan yang dengan rumus konversi linear dan mengambil lebih banyak tekstur jalan dengan kecepatan yang diperlukan 20-80 km per jam, sedangkan CIRI adalah pembacaan dengan rumus seperempat dari mobil dan kecepatan yang diperlukan adalah kecepatan konstan sekitaran 60-90 km per jam. Pengolahan data IRI, ini adalah model nanti pengolahan data IRI, di mana setelah itu data dikategorikan kondisi jalan berdasarkan parameter IRI yang dihimpun dalam bentuk persen dan dimasukkan dalam diagram lingkaran dengan ketentuan baik, sedang, rusak ringan, ataupun rusak berat. Setelah mendapatkan data seluruh kondisi permukaan jalan per segmen, maka kategori jalan yang memiliki nilai persen terbesar dijadikan parameter untuk menentukan jenis penanganan jalan. Ini adalah penelitian terdahulu. Ada penelitian Umoto Atin Ari Setiawan Mamuk Suprapto. Kemudian ada penelitian Sartika Nisomanti Dimas Parawinata. Kemudian ada penelitian Irianto dan Reni Rohmawati.
Kemudian ada penelitian Randy Dwi Pangesti dan Roselina Rohmawati. Kemudian yang terakhir ada penelitian Thomas Gesko, Andres Drobski, Peter Ksaska. Ini adalah penelitian tentang laser profilometer for surface inspection and profile measurement. Kemudian metodologi penelitian, ada umum, tujuan, lokasi penelitian, pembagian segmen, peralatan penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, dan bagian alir. Pertama, umum, metodologi penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan sehingga dapat disusun menjadi hasil penelitian. Informasi dan data tersebut merupakan fakta-fakta atau gejala-gejala ilmiah yang mendukung serta berhubungan dengan variabel yang ada dalam penelitian. Tujuan metodologi penelitian adalah untuk menjelaskan langkah-langkah dalam mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk kemudian dianalisis dan disusun menjadi hasil sesuai tujuan dalam penelitian ini. Semua langkah-langkah yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi kondisi lapis permukaan jalan khatulistiwa, kemudian menganalisis kondisi permukaan jalan khatulistiwa dengan metode IRI yang menggunakan aplikasi Rodroid, serta memberikan rekomendasi atau perbaikan untuk perbaikan kerusakan jalan berdasarkan tingkat dan jenis kerusakan yang terjadi dan menguji validitas Rodroid sebagai alat ukur IRI. Dalam lokasi penelitiannya, Jalan Khatulistiwa Pontianak berdasarkan Google Maps, dan ini adalah peta jaringan jalan nasional di Kalimantan Barat. Pembagian segmen dalam penelitian ini menggunakan pembagian segmen per 100. Hal ini berguna untuk meningkatkan efektivitas pengukuran dengan pertimbangan jalan yang menjadi lokasi penelitian cukup panjang. Dengan pembagian segmen per 100 meter, analisa dapat dilakukan dengan lebih detail serta pencatatan nilai kerusakan permukaan jalan menjadi lebih akurat dengan pencatat kondisi jalan pada setiap 100 meter permukaan jalan. Contoh pembagian segmen ini adalah STA 0+100. Peralatan penelitiannya untuk Rodroid, smartphone Android, aplikasi Rodroid, phone holder. Perlu catatan, mobil yang digunakan dalam penelitian ini adalah mobil Fortuner dengan jenis Jeep dengan spesifikasi mesin bertenaga 2000 cc dan tekanan angin ban sebesar 30 sampai dengan 33 PSI. Metode pengumpulan datanya ada data primer, di mana memetakan titik STA di Jalan Khatulistiwa. Data dari hasil survei ke lapangan merupakan berupa hasil analisis berdasarkan metode IRI dari aplikasi Rodroid. Kemudian data sekundernya data penanganan jalan dari Bina Marga. Data administrasi ruas jalan Khatulistiwa Pontianak oleh Dinas PUPR Pontianak tahun 2021, pedoman survei pengumpulan data kondisi jaringan jalan, dan data IRI BPJN di Jalan Khatulistiwa. Cara penggunaan Rodroid, melakukan pemasangan aplikasi Rodroid pada perangkat smartphone, mendaftarkan email serta nomor email perangkat smartphone, meletakkan perangkat smartphone pada phone holder yang menempel pada kaca mobil. Ini adalah cara menjalankan aplikasinya. Pertama kita klik logo ini untuk mengkalibrasi. Ini akan tampilan seperti ini. Kemudian kita kalibrasi X, Y, Z-nya. Usahakan X, Y, Z-nya untuk hijau, di mana ini menandakan bahwa kondisi HP kita itu benar-benar posisi yang stabil. Setelah itu klik icon ini. Kemudian ini adalah tampilan saat kita melakukan perekaman. Di sini ada jelas ada EIRI, CIRI, speed, distance, dan ada temperatur, ada latitude dan longitude. Akhir perekaman, setelah mencapai titik akhir jalan khatulistiwa, maka dapat menekan tombol stop sampling untuk menghentikan perekaman data, kemudian memilih opsi no saat muncul pertanyaan untuk melanjutkan perekaman data dan untuk menghapus data. Setelah perekaman data yang dilakukan dapat diperoleh dan tersimpan di aplikasi Rodroid. Kemudian metode pengujian validasi Rodroid menurut PD 01/2021 Bina Marga, pengujian validasi Rodroid dilakukan dengan pengujian square regresi. Berikut rumus pengujian regresinya RM, di mana SE kali A tambah B. Pengukur RM itu sebagai pengukuran dengan menggunakan alat referensi, pengukuran dengan menggunakan alat divalidasi, A kemiripan garis yang paling mendekati atau berhimpit, B intercept of line base fit atau regression offset. Ini berdasarkan ketentuan PD 01/2021, nilai-nilai variabel di atas yang dihasilkan dari pengujian square regresi harus berada pada rentang tabel di atas dengan batas toleransi beda nilai sebesar lebih kecil sama dengan 0,3. Ini adalah rentangnya, yaitu slope A itu 0,98 sampai dengan 1,02, interceptnya harus 0,5 IRI, correlation-nya minimal 0,93, sedangkan objective limitnya tuh minimal kurang lebih sampai 0 sampai dengan 0,3 IRI. Ini adalah pengujian square regresi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan rumus korelasi. Kita mendapatkan R kuadratnya dengan rumus korelasi, kemudian menghitung A dan B-nya dengan rumus persamaan seperti ini. Kemudian juga bisa melakukan dengan pengamatan grafik, yaitu A kemiringan garis yang paling mendekati atau berhimpit, B intercept of line base fit regression offset, di mana langsung keluar persamaan Y sama dengan 0,97X tambah 0,2, di mana R square-nya sama dengan 0,96. Kemudian menghitung regresi dengan Excel dilakukan dengan cara mengklik icon data analisis pada ribuan data, lalu mengklik pilihan regresi pada pilihan analyze tools, kemudian melakukan input range data X dan Y yang terdapat pada tabel yang menjadi sumber, kemudian mengklik tombol OK, lalu mendapatkan hasil yang terletak dalam kolom sel. Ini adalah bagian alur umumnya, yaitu mulai identifikasi masalah, studi literatur, pengambilan data,
Itu tuh ada data sekunder, data penanganan jalan dari Bina Marga, data administrasi ruas jalan, katulistiwa Pontianak oleh Dinas PUPR Pontianak 2021, pedoman survei pengumuman data kondisi jaringan jalan 2021, data IBPJN di jalan katulistiwa 2021. Sedangkan data primernya memetakan titik STA di jalan katulistiwa dan data hasil survei lapangan merupakan hasil berdasarkan metode IRI dari aplikasi Rodroid. Kemudian analisis data IRI-nya, analisis data per segmen yang disesuaikan dengan parameter IRI, analisis hasil data IRI per segmen untuk menguji validitas Rodroid. Kemudian hasil pembahasannya, untuk mengetahui dan mengidentifikasi kondisi permukaan jalan katulistiwa, mengetahui nilai IRI yang menganalisis kondisi permukaan jalan katulistiwa dengan metode International Organized Index IRI yang menggunakan aplikasi Rodroid, memberikan rekomendasi untuk perbaikan kerusakan jalan berdasarkan tingkat dan jenis kerusakan yang terjadi, kemudian menguji validitas Rodroid sebagai salah satu alat pengukur nilai IRI. Kemudian kesimpulan saran setelah itu selesai. Ini adalah bagian ahli Rodroid, di mana mengunduh aplikasi Rodroid, meletakkan perangkat smartphone pada phone holder yang pada kaca mobil, menjalankan aplikasi dengan menekan logo Rodroid pada smartphone, menyesuaikan posisi perangkat Android menjadi horizontal sempurna dengan fitur adjustment, membuka tampilan layar perekaman data dengan klik ikon kamera, mengklik ikon berwarna merah untuk memulai perekaman data, menjalankan kendaraan hingga titik akhir jalan katulistiwa, mengklik ikon berwarna merah untuk menghentikan perekaman data. Kemudian hasil perekaman data yang dilakukan disimpan di dalam aplikasi Rodroid. Kemudian hasil dan analisis data. Ini adalah identitas jalan. Ruas jalan katulistiwa merupakan jalan dengan satu jalur dua arah dengan lebar kurang lebih 5-6 meter dan statusnya adalah jalan nasional. Ini adalah tabel portalnya. Kemudian teknik pengumpulan datanya. Pada pengukuran nilai IRI menggunakan Rodroid jalan katulistiwa dilakukan pengukuran sebanyak 2 kali. Dari kedua pengukuran tersebut didapat bahwa jalan katulistiwa memiliki nilai IRI yang sama di setiap segmen, tetapi dengan nilai kecepatan yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya dicantumkan hasil survei lapangan yang didapat pada percobaan pertama. Ini adalah tabel hasil survei lapangan di atas yang dapat dilihat lengkap pada halaman nomor 47 hingga 81. Ini kan nampak dari gambar nih, posisi kiri langsung udah ada nilainya, kiri IRI-nya 5,5, kanan adalah 4,4 dengan rata-rata 4,95. Itu kondisinya sedang. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Untuk tabel seterusnya itu ada dilihat lengkap pada halaman nomor 47 hingga 81. Ini adalah rekapan hasil survei dari hasil penelitian tadi, di mana didapat dari per STA 0 sampai 100, dapat rata-rata ininya berapa, dan kondisinya apa, serta rekomendannya apa, serta juga terdapat kecepatan dan rata-rata kecepatannya. Kemudian ini adalah data dari BPJN, di mana kalau data dapat dari BPJN ini adalah data mentah yang langsung dituliskan per STA dan nilai IRI-nya, serta keluarannya, yaitu kondisi dan rekomendasinya. Ini adalah contoh data BPJN-nya, mulai dari STA 0 plus 100 sampai dengan STA 6 plus 830. Ini ada analisis datanya dari hasil tabel tadi itu kita dapatlah ini. Ini ada grafik contoh nilai IRI dari Rodroid, di mana jumlah segmennya kan ada 69. 13 segmen tuh kondisinya baik, 56 segmen kondisinya sedang. Jika dipresentasikan tuh 18,84% kondisi jalan katulistiwa berdasarkan alat ukur Rodroid itu kondisinya baik, sedangkan 81,16% kondisinya sedang. Yang dimana rekomendasinya itu pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Dan perlu diingat di jalan ini tidak ada satupun segmen jalan yang mengalami rusak ringan ataupun rusak berat. Ini adalah contoh presentasi kondisi jalan Rodroid di mana 19% baik dan 81% sedang. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi permukaan jalan katulistiwa dan pemerintahan publik serta 81% dalam kondisi sedang dan 90% kondisi baik. Oleh karena itu, rekomendasi penanganan permukaan jalan katulistiwa yaitu 86 segmen dilakukan pemeliharaan berkala dan 13 segmen dilakukan pemeliharaan rutin. Kemudian berdasarkan ketentuan Rodroid mengenai range kecepatan efektif yang menyebutkan bahwa kecepatan yang diperlukan berada pada kisaran 20 sampai dengan 80 km per jam. Kecepatan kendaraan pada saat melakukan pengukuran IRI dan penelitian ini telah memenuhi ketentuan tersebut, baik percobaan pertama maupun percobaan kedua. Inilah grafiknya di mana batasnya itu 20 km dan tidak ada yang sampai dengan 80 km. Batas bawahnya 20 km, batas atasnya 80 km per jam. Ini adalah rata-rata kecepatan percobaan kedua. Kemudian kita akan membahas tentang perbandingan IRI dan BPJN. IRI Rodroid dan BPJN. Di mana STA-nya, ini kan kita dapat nih, STA 0 per 100, nilai IRI-nya berapa, kondisi sedang, dan sebelahnya kita bandingkan dengan IRI BPJN, dengan kondisi sama, kondisi sedang, sehingga perbandingannya berarti sama. Ini adalah himpunan tabel dari semua perbandingan nilai IRI dan BPJN. Perlu kita lihat pada STA 1 sampai 100, di mana IRI Rodroid-nya dapat nilai 4, IRI BPJN-nya dapat nilai 4,09. 1100 teman 4, sedangkan IRI BPJN-nya 3,91, maksud saya kondisinya sedang, sedangkan kondisi
pada BPJN tahun 2021 kondisi masih baik. Itu adalah salah satu contoh rekapan hasil perbandingan IRI di mana pada STA 1 sampai 100 itu memiliki hasil yang tidak sama kondisi jalan. Kemudian pada STA 6 plus 600 di mana nilai IRI road rate 4, sedangkan kondisinya sedang, sedangkan IRI BPJN nilainya 3,58, kondisinya baik saat itu, perbandingan tidak sama. Jadi ada dua segmen di mana nilai IRI dari road rate dan IRI BPJN itu menghasilkan nilai kondisi yang berbeda. Inilah grafik perbandingan IRI road rate dan BPJN. Yang merah adalah BPJN, yang biru adalah road rate. Dapat dilihat bahwa hampir nilai IRI dari road rate itu menyerupai nilai IRI dari BPJN. Ini adalah perbandingan IRI dan BPJN, diagram perbandingan nilai IRI per segmen. Dapat dilihat bahwa yang merah adalah yang oranye di road rate, sedangkan yang biru adalah IRI per kilometer dari BPJN. Dapat dilihat tingkat turun naik tinggi rendah selisih datanya. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa kecenderungan nilai IRI road rate yang lebih kecil dari nilai IRI BPJN itu sebanyak 33 segmen dengan rata-rata persentase perbedaan selisih per segmen itu sekitaran 2,87%. Sedangkan nilai IRI road rate yang lebih besar dari nilai BPJN itu sebanyak 36 segmen dengan rata-rata persentase perbedaan selisih per segmennya itu sekitaran 2,95%. Jadi hasil di atas menunjukkan bahwa nilai IRI yang diperoleh dari road rate ini memiliki kecenderungan lebih besar dari nilai IRI yang diperoleh oleh BPJN menggunakan laser per kilometer. Kemudian ini berdasarkan kumulatif data di mana total IRI-nya itu dapat 340,10 meter per kilometer, sedangkan nilai total IRI di BPJN itu 339,28 meter per kilometer. Jadi selisihnya tidak beda jauh sebesar 0,82. Kalau dipresentasikan tuh kira-kira perbandingannya itu bedanya selisihnya hanya sekitar 0,24%, sehingga persentase keakuratan nilai IRI yang diperoleh terhadap BPJN adalah sebesar 99,75%. Kemudian persentase perbedaan per segmennya nih, jadi rata-rata persentase perbedaan per segmennya adalah sebesar 2,91%, dengan rata-rata persentase nilai IRI dan road rate yang mendekati nilai IRI dan data BPJN adalah sebesar 97,09%. Ini adalah perbandingan IRI dan BPJN. Tadi dibilang tuh, road rate memiliki kecenderungan untuk menghasilkan nilai IRI lebih besar, menunjukkan nilai IRI lebih besar, dan 33 segmen menunjukkan nilai IRI road rate yang lebih kecil dari data BPJN yang diperoleh menggunakan laser per kilometer. Rata-rata persentase perbedaan selisih per segmen sebesar 2,95% untuk nilai IRI road rate yang lebih besar dan 2,87% untuk rata-rata persentase perbedaan selisih per segmen nilai IRI road rate yang lebih kecil. Ini adalah persentase selisih nilai IRI per segmennya. Jadi per segmennya antara ini dan ini, itu tuh kalau dirata-ratakan tuh ya sekitar 2,91% ya bedanya. 97,0,9% itu mendekati. Kemudian data di samping ini merupakan menunjukkan bahwa kondisi permukaan yang khatulistiwa yang diperoleh dengan road rate memiliki kesamaan sebesar 97,10%, yaitu pada 67 titik, dan memiliki perbedaan sebesar 2,90%, yaitu pada 2 titik dengan hasil pengukuran kondisi permukaan jalan yang dilakukan oleh BPJN dengan laser per kilometer jalan khatulistiwa. Jadi tadi kondisi yang sama itu ada 67 dari 69, kemudian yang tidak tuh hanya ada 2. Jadi 97% kondisi yang dihasilkan dari IRI, road rate, dan BPJN itu sama, cuma ada 2 segmen yang kondisinya berbeda, itu sekitaran 2,90%. Kemudian menguji validitas road rate, menurut pedoman 01/2021 Bina Marga, pengujian validitas road rate dilakukan dengan pengujian suka regresi. Pengujian suka regresi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu menggunakan rumus korelasi, pengamatan grafik, dan menggunakan tools Excel. Ini adalah tabelnya di mana slope 0,98, 1,2, intercept 0,5, correlation minimal 0,93, acceptance limitnya itu kurang lebih di bawah sama dengan 0,3. Berdasarkan ketentuan PPD 01/2021, nilai variabel di atas yang dihasilkan dari pengujian suka regresi pada rentang tabel di atas dengan batasan toleransi beda nilai sebesar lebih kecil sama dengan 0,3. Ini adalah pengujian validitas dengan cara melihat dari grafik. Di mana dari grafik ini didapatlah nilai yaitu sebesar 0,96 yang tidak melebihi ketentuan yang tercantum dalam tabel tersebut, yang memiliki batas toleransi lebih kecil sama dengan 0,3, yaitu sebesar 0,93. Ini sebagai A-nya 0,97, dan intercept B-nya tuh sebesar 0,2, dan R-square-nya korelasi 0,96, dan ini disesuaikan dengan hasilnya, di mana slope A 0,98, ini 0,97, berarti batas accept limitnya 0,3 berarti masih masuk, kemudian 0,5 IRI, accept limitnya kurang lebih 0,3,
bedanya, dan ini hanya 0,2, bedanya cuma 0,1, kemudian korelasi R-nya minimal 0,93, sedangkan ini adalah 0,96. Berarti berdasarkan grafik, validitas root rate dianggap valid. Kemudian kita pengujian lagi dengan metode square dengan regresi di Excel. Dapatlah dengan cara-cara yang tadi sudah saya bahas, di mana slope A memiliki 0,97 dan intercept-nya atau besaran 0,2 dan R square-nya 0,96. Sama dengan yang di grafik tadi. Baiklah, kemudian kesimpulan. Jadi sebagian besar kondisi permukaan jalan khatulistiwa berada dalam kondisi sedang sebanyak 56 segmen, 81,16%, dan 13 segmen lainnya 18,80% berada dalam kondisi baik. Kemudian dengan 56 segmen jalan khatulistiwa yang berada dalam kondisi sedang, maka direkomendasikan untuk dilakukan pemeliharaan berkala pada segmen-segmen tersebut. Sedangkan pada 13 segmen lainnya yang berada dalam kondisi baik direkomendasikan untuk dilakukan pemeliharaan rutin. Kemudian root rate memiliki kecenderungan untuk menghasilkan nilai iri yang lebih besar dari nilai iri yang diukur menggunakan laser profilometer. Kemudian berdasarkan kumulatif nilai iri root rate BPJN, didapat bahwa selisih total nilai iri dari kedua data tersebut sebesar 0,82 meter per kilometer atau sebesar 0,24%. Berdasarkan hal tersebut, maka nilai iri yang diperoleh root rate memiliki tingkat kecenderungan yang mendekati nilai iri yang diperoleh BPJN menggunakan laser profilometer. Kemudian rata-rata persentase nilai iri per segmen antara root rate dan BPJN menggunakan laser profilometer itu sekitar 2,91% bedanya. Berdasarkan tingkat kesamaan kondisi permukaan jalan dari 60 segmen yang diukur dengan root rate dan probabilitas, yaitu sebanyak 67 segmen atau 97,10% sama, dan terdapat 2 segmen 2,90% memiliki kondisi yang berbeda, yaitu pada STA 1 plus 100, 1100, dan STA 6600. Berdasarkan ketentuan validitas alat pengukuran nilai iri yang tercantum dalam pedoman 01/2021 Bina Marga yang menyatakan bahwa alat dianggap telah valid jika nilai A, B, dan R square atau korelasi berada pada rentang yang dicantumkan pada slide ke-50 tadi. Berdasarkan hal tersebut, pengujian nilai iri root rate terdapat 3 variabel, yaitu pengujian nilai iri root menghasilkan nilai slope sebesar 0,97%, intercept sebesar 0,2%, dan korelasi sebesar 0,96%. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa root rate dapat dikatakan valid dan telah memenuhi ketentuan sebagai alat ukur ketidakrataan iri kelas 3. Kemudian sarannya, kalibrasi aplikasi root rate harus dilakukan pada kondisi permukaan jalan yang rata guna untuk meningkatkan kualitas data yang diperoleh. Kemudian pemeliharaan phone holder yang tepat guna mencegah tingkat kesalahan dan sensor handphone yang membaca getaran yang diterima. Kemudian spesifikasi dan kondisi kendaraan yang digunakan harus dalam kondisi memenuhi persyaratan, seperti tekanan angin yang ideal dan shock breaker yang masih berfungsi dengan baik. Kemudian pemilihan waktu pengukuran harus disesuaikan dengan pemilihan jalan yang digunakan sebagai lokasi penelitian guna menghindari terhambatnya kegiatan penelitian. Kemudian kegiatan pengukuran sebaiknya dilakukan di lokasi penelitian tidak terdapat aktivitas konstruksi lainnya guna untuk menghindari terhambatnya kegiatan penelitian. Ini adalah contoh video praktik laser profilometer. Contoh model. Ini adalah alat-alatnya, alat-alat untuk laser profilometer yang digunakan BPJN, itu nama-nama alatnya, dan ini adalah pemasangannya. Itu adalah HDRMI yang menghubungkan antara alat sensornya ke laptop. Nah, ini adalah model kerja lasernya, laser profilometernya. Jadi lasernya menembak ke jalan dan menilai ketidakrataan jalan. Ini untuk alat laser profilometer. Ini adalah spesifikasi masing-masing dari alatnya. Alat profilometer. Mengklaim dia high accuracy dan user friendly. Jadi dibandingkan alat ukur yang lain menggunakan alat laser profilometer ini tidak terlalu ribet. Kemudian ini adalah video praktik dari aplikasi root rate.
Jadi di sini dibilang bahwa Rodroid ini adalah alat ukur kelas 3 berdasarkan Workbench. Jadi Rodroid itu langsung real time, langsung menampilkan foto kondisi jalannya juga dan nilai irinya. Ini adalah kelebihannya, sangat mudah digunakan, jauh dibandingkan dengan alat profilometer tadi. Tidak perlu kendaraan yang mahal dan tidak perlu kemahiran yang, karena kita semua bisa menggunakan aplikasi Rodroid. Ini adalah penelitian saya. Tadi memilih spesifikasi kendaraan dan kalibrasi, kemudian langsung dapat menjalankan aplikasinya. Ini adalah model penjelasan di mana IRI Rodroid itu bekerja. Sekiranya itulah pemaparan hasil penelitian saya tentang analisa kondisi permukaan jalan nasional Katulistiwa dengan aplikasi Rodroid. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.